Jika bisa membaca ini, kau jadi direktur. Tantang CEO sombong itu sambil tertawa meremehkan seorang pria miskin. Semua orang di ruangan terdiam, menganggap mustahil pemuda lusuh itu bisa menjawab. Tapi siapa sangka, uji coba sepele ini justru membuka tabir rahasia yang membuat seluruh perusahaan gempar. Jika engkau percaya bahwa setiap takdir telah diatur oleh Allah dengan keadilannya, tekan tombol like agar doa dan harapan baikmu juga terwujud dalam hidupmu. Ruang rapat lantai teratas gedung kaca itu dipenuhi cahaya lampu kristal yang menggantung megah. Meja panjang berlapis kayu mahoni mengkilap membentang di tengah, dikelilingi puluhan kursi kulit hitam yang semuanya terisi oleh karyawan, manajer, hingga beberapa investor asing yang datang khusus untuk rapat tahunan. Atmosfernya tegang namun penuh kesombongan dari satu sosok. Ardian, sang CEO muda yang dikenal angkuh, berdiri di ujung meja dengan jas mahal yang berkilau. Ardian tersenyum sinis sambil melipat tangan di dada. Perusahaan ini butuh orang cerdas. Orang yang layak duduk di kursi direktur. Tidak seperti kalian yang hanya bisa mengandalkan gelar di atas kertas. Katanya, nada bicaranya menohok dan membuat sebagian besar hadirin menunduk malu. Ia sengaja mencari sasaran untuk dipermalukan, demi mempertontonkan superioritasnya. Tatapannya berhenti pada sosok sederhana di sudut ruangan. Seorang pemuda berpakaian lusuh, mengenakan kemeja pudar dan celana yang warnanya sudah hampir hilang karena sering dicuci. Dialah Raka, petugas kebersihan yang seharusnya tak pantas berada di ruang megah itu. Ia baru saja selesai mengepel lantai sebelum rapat dimulai. Namun karena ada yang menyuruhnya mengantar minuman ke meja investor, ia ikut terjebak dalam ruangan penuh orang berjas itu. "Hei, kau!" Suara Ardian mendadak lantang, membuat semua mata tertuju ke Raka. "Iya, kau yang bawa baki gelas itu. Apa kau pikir kau pantas ada di sini?" Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Beberapa karyawan menahan tawa. Sebagian lainnya berbisik dengan nada merendahkan. "Pasti salah masuk ruangan. Mana mungkin OB bisa paham rapat bisnis?" Namun Raka hanya menunduk sopan, menaruh baki di meja, lalu menjawab lirih. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak." Ardian tidak puas. Ia ingin tontonan. Ia ingin menunjukkan pada semua orang betapa rendahnya seorang miskin jika dibandingkan dengannya. Dengan penuh kesengajaan, ia menuliskan sebuah kalimat aneh di papan tulis digital di belakangnya. Huruf-huruf asing, seolah dari bahasa yang jarang dipelajari. "Jika kau bisa membaca ini," ujarnya sambil menoleh dengan tatapan tajam, "kau akan langsung saya jadikan direktur perusahaan ini." Ruangan mendadak hening. Semua karyawan menatap dengan campuran kaget dan geli. Tawaan kecil mulai pecah dari beberapa manajer yang merasa permainan ini konyol tapi menghibur. Direktur? Hanya gara-gara bisa membaca tulisan aneh? Gila, ini pasti trik CEO buat mempermalukan OB itu. Investor asing yang hadir pun saling melirik. Tak percaya dengan metode seleksi aneh ini. Raka berdiri terpaku. Matanya menatap tulisan asing itu dengan seksama. Ada keheningan panjang, seakan waktu berhenti. Di balik keringat yang menetes di pelipisnya, dalam hati ia berdoa lirih. "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk tidak dipermalukan di depan banyak orang. Aku hanya ingin mencari nafkah halal, bukan mencari masalah." Ardian melangkah maju. Wajahnya semakin puas melihat Raka terdiam. "Apa kau menyerah? Sudah kubilang, tidak semua orang pantas berbicara di ruangan ini. Bahkan untuk membaca pun kau tak akan mampu." Gelombang ejekan makin menjadi-jadi. Suara tawa terdengar jelas. Beberapa karyawan bahkan menutup mulut mereka sambil cekikikan. Ada pula yang menggeleng, merasa iba namun tak berani membela. Namun di balik keheningan itu, Raka merasakan sesuatu dalam dadanya. Ia mengingat masa-masa kecilnya. Bagaimana ia sering berpindah negara mengikuti ayahnya yang menjadi guru bahasa. Ia mengingat buku-buku tua yang selalu menemaninya. Huruf-huruf asing yang dulu menjadi permainan baginya ketika orang lain menganggapnya sulit. Semua memori itu berputar cepat dalam benaknya. Tangannya mengepal. Matanya yang semula menunduk kini perlahan menatap papan tulis dengan lebih fokus. Ada getaran keyakinan yang lahir.
Bukan karena ingin menjadi direktur, bukan pula karena ingin melawan CEO sombong itu, melainkan karena ia tidak mau harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang. Raka menarik napas panjang. Ruangan masih penuh ejekan. Ardian masih tersenyum congkak. Para investor masih menunggu dengan penuh penasaran. Dalam hening yang menegangkan itu, suara hati Raka semakin lantang berbisik. Aku tak boleh mundur. Jika ini takdir yang kau atur, wahai Allah, maka aku akan hadapi. Dan pada detik itu, sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi. Suasana ruang rapat lantai teratas itu masih dipenuhi riuh tawa kecil dan bisikan penuh ejekan. Setelah tantangan arogan dilontarkan Ardian, semua karyawan dan manajer mengalihkan pandangan pada sosok sederhana yang berdiri kikuk di dekat pintu, Raka. Pemuda dengan wajah Indonesia, kulitnya agak legam karena sering bekerja di lapangan, dan tangannya penuh kapalan akibat memegang pel basah setiap hari. Pakaiannya lusuh, kemeja biru pudar yang warnanya sudah hampir hilang, celananya sedikit longgar, dan sepatu kain yang jelas murahan. Ia tampak sangat kontras dengan jas mewah, dasi licin, dan sepatu kulit mengilap yang dikenakan para eksekutif. Dia? Bisik salah satu sekretaris dengan nada mengejek, menutup mulutnya seakan tidak percaya. OB bisa masuk ruang rapat? Jangan bikin malu. Pasti salah orang. Mana mungkin anak kampung bisa paham tulisan di papan itu? Timpal yang lain sambil cekikikan. Raka diam. Ia tidak membalas. Hanya menundukkan kepala sambil menahan napas. Bukan karena takut, melainkan karena sudah terbiasa menerima cemoohan seperti itu. Sejak pertama kali ia bekerja sebagai pesuruh di gedung megah itu, ia selalu dianggap tak lebih dari bayangan yang hanya berguna ketika lantai kotor atau meja butuh dibersihkan. Tidak ada satupun yang peduli siapa dirinya, dari mana ia berasal, atau apa yang ia sembunyikan di balik tubuh kurusnya. Ardian, CEO sombong, mendekat sambil tersenyum congkak. Apa yang bisa diharapkan dari seseorang sepertimu? Katanya dengan nada menusuk. Bahkan kemejamu saja tidak pantas dipakai di ruangan ini. Kau pikir kau mampu membaca bahasa asing di papan itu? Hanya mimpi. Karyawan di belakang mulai tertawa lebih keras. Suara kursi berderit ketika beberapa orang bersandar dengan santai, ingin menyaksikan pertunjukan memalukan yang akan segera terjadi. Investor asing pun saling melirik, sebagian merasa tidak nyaman, tapi tidak ada yang berani menghentikan karena ini adalah permainan sang CEO. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Sorot matanya tenang, meski jelas ada rasa perih yang ia sembunyikan. Ia ingin menjawab, tetapi lidahnya tertahan. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Ya Allah, aku hanya bekerja mencari nafkah halal. Mengapa harus direndahkan seperti ini? Beri aku kekuatan agar aku tidak jatuh oleh hinaan mereka. Tiba-tiba suara satpam yang berdiri di dekat pintu menyela dengan nada kasar. Ayo cepat, kalau memang berani, coba buktikan. Jangan hanya diam. Suara itu menambah tawa dan ejekan di ruangan. Semua menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, seakan ingin melihat seorang miskin dipermalukan di panggung megah. Raka menunduk sejenak. Kedua tangannya mengepal di samping tubuh. Kenangan masa lalu kembali membanjiri kepalanya. Malam-malam ketika ia terjaga di terminal bus asing, berusaha menghafal kata demi kata dari buku lusuh yang ia temukan di tempat sampah. Hari-hari ketika ia dimarahi karena tidak bisa menjawab bahasa asing dengan benar. Wajah ayahnya yang letih namun selalu tersenyum, mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya, bukan sekadar alat untuk mencari pujian. Semua itu kini berputar di dalam kepalanya, menyulut api yang membuat hatinya semakin kuat. Ia melangkah maju dengan perlahan. Suara tawa di belakang makin keras. Tapi Raka tidak lagi peduli. Setiap langkahnya terasa berat, seolah seluruh dunia menekan pundaknya. Namun ia terus berjalan, menembus sorot mata yang meremehkan. Sampai akhirnya ia berdiri di depan papan digital yang penuh dengan huruf asing itu. Keheningan sejenak tercipta. Semua orang menunggu. Sebagian dengan wajah penuh harapan akan tontonan memalukan, sebagian lagi dengan rasa penasaran. Ardian menyilangkan tangan di dada, senyumnya semakin lebar. Nah, tunjukkan pada kami.
Buktikan kalau kau tidak hanya omong kosong. Raka menatap tulisan itu. Huruf-huruf asing tampak rumit, namun di matanya, perlahan-lahan satu persatu mulai terbentuk menjadi makna. Ingatan masa kecilnya kembali hidup. Ia teringat ayahnya yang selalu menulis huruf asing di papan tulis kayu sederhana, menyuruhnya melafalkan dengan suara lantang. Ia ingat bagaimana ibunya dulu berdoa agar anaknya bisa menjadi orang yang berguna, meski mereka miskin. Detak jantung Raka semakin keras. Ia menghela napas dalam-dalam. Ini bukan tentang jabatan. Ini tentang harga diri. Jangan biarkan mereka menginjak martabatmu. Ardian mendekatkan wajahnya dengan sinis, berbisik agar semua orang bisa mendengar. Kalau kau gagal, jangan pernah muncul lagi di ruangan ini. Kalimat itu menusuk hati banyak orang. Ada karyawan yang mulai tidak nyaman. Tapi mereka hanya bisa menunduk. Tidak ada yang berani melawan sang CEO. Semua hanya menunggu. Apakah pemuda lusuh itu akan jatuh dalam kehinaan, atau justru menunjukkan sesuatu yang tak pernah diduga? Raka mengangkat wajahnya. Sorot matanya kini berbeda. Tidak lagi penuh keraguan. Tapi ada ketegasan yang membuat suasana ruangan terasa berubah. Hening semakin pekat, hingga hanya terdengar detak jam dinding. Dalam hati, ia kembali berdoa. Ya Allah, aku tahu ini ujian. Jika Engkau menghendaki aku dipermalukan, aku ikhlas. Tapi jika Engkau menghendaki kebenaran terungkap, maka tolonglah aku. Jangan biarkan aku berdiri sia-sia di depan orang-orang ini. Dan pada detik itu, suasana ruangan yang tadinya dipenuhi ejekan berubah menjadi tegang. Semua orang menahan napas, menunggu apakah Raka akan benar-benar bisa membaca atau hanya menjadi bahan tertawaan. Ruang rapat itu masih hening setelah tantangan kejam sang CEO. Semua orang menunggu dengan wajah penuh ejekan. Sebagian lainnya menahan napas. Raka, pemuda sederhana dengan baju lusuhnya, berdiri di sudut ruangan menatap papan digital yang dipenuhi huruf asing. Tak seorang pun menyangka ia akan berani membuka mulut. Ardian, sang CEO sombong, berdiri dengan dagu terangkat, seolah kemenangan sudah di tangannya. Bacalah kalau kau bisa, katanya sinis. Nada suaranya menusuk telinga. Namun yang mengejutkan, Raka melangkah maju. Ia menatap huruf-huruf itu dengan penuh konsentrasi. Hening sejenak, lalu dari bibirnya keluar suara lantang. Sebuah bacaan fasih dalam bahasa yang tak dipahami mayoritas orang di ruangan. Huruf demi huruf ia susun menjadi kata. Kata demi kata menjadi kalimat. Lalu kalimat itu mengalir dengan intonasi sempurna. Sejenak semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ardian yang semula tersenyum meremehkan kini kehilangan ekspresi. Matanya berkedip ragu. Belum selesai keterkejutan itu, Raka berhenti sejenak lalu melanjutkan. Kali ini dengan bahasa yang lain. Bahasa yang berbeda, aksen yang berbeda, struktur kalimat yang asing. Namun keluar begitu lancar dari lidahnya. Ruangan seakan terperangkap dalam sihir suara Raka. Investor asing yang hadir, yang kebetulan berasal dari negara berbeda, mulai mengangguk-angguk, sebagian matanya berbinar kagum. 3 bahasa, 4 bahasa. Bisik salah seorang manajer dengan mulut menganga. Raka terus melanjutkan, kini berpindah ke bahasa yang lebih kompleks, dengan alfabet yang jarang dipelajari di negeri itu. Ia membacanya dengan penuh percaya diri, seakan sedang kembali ke masa kecilnya ketika ia mempelajari huruf-huruf asing bersama ayahnya. Di balik setiap pengucapan, tersimpan kisah getir. Bagaimana ia kecil berpindah negara, bagaimana ia belajar dari buku-buku lusuh di tengah lampu minyak, bagaimana ia menghafal dengan penuh ketekunan. Semua kenangan itu kini bermuara pada momen ini, di hadapan orang-orang yang meremehkannya. Investor dari Jepang berdiri perlahan. Wajahnya berubah kagum. Dia membaca dengan intonasi asli, katanya dalam bahasa Inggris, membuat beberapa koleganya mengangguk. Investor dari Timur Tengah pun bersuara. Subhan, luar biasa. Aku tak menyangka ada pemuda seperti ini di sini. Karyawan yang tadinya menertawakan kini menutup mulut. Beberapa bahkan merasa malu pada diri sendiri, karena ikut merendahkan seseorang yang ternyata memiliki kemampuan jauh di atas mereka. Suasana ruangan berubah drastis. Tawa hilang.
digantikan bisikan kagum dan pandangan takjub. Ardian mencoba memotong. Cukup, itu hanya kebetulan. Mungkin kau menghafalnya sebelumnya. Namun nada suaranya tidak lagi penuh percaya diri. Ia berusaha menutupi kegelisahannya. Tapi semua orang bisa melihat wajahnya yang mulai kehilangan wibawa. Raka berhenti, menundukkan kepala sejenak. Nafasnya teratur, meski dadanya berdegup keras. Ia kemudian berkata dengan suara rendah namun penuh wibawa. Bahasa bukan sekadar hafalan, tapi jembatan hati antar manusia. Jika kita bisa memahami bahasa orang lain, kita bisa memahami perasaan mereka. Dan aku belajar semua ini bukan karena ingin dipuji, tapi karena setiap ilmu adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Kata-kata itu menusuk hati. Investor, karyawan, bahkan sebagian manajer yang keras kepala terdiam, seakan ditampar oleh kalimat sederhana itu. Ardian berdiri kaku. Ia tidak menyangka Raka akan mampu membaca, apalagi dalam 9 bahasa sekaligus. Pandangan meremehkan yang sejak awal ia lemparkan kini berbalik menjadi ketakutan. Karena semua orang mulai melihat Raka dengan mata berbeda. Ruang rapat yang semula dipenuhi kesombongan, kini berubah menjadi panggung yang dipenuhi keheningan kagum. Suara tepuk tangan pelan dari salah satu investor memecah hening, lalu diikuti oleh yang lain. Hingga akhirnya gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan, menggetarkan hati semua yang mendengarnya. Di tengah gemuruh itu, Raka hanya berdiri dengan wajah tenang. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu momen ini bukan kebetulan. Semua yang terjadi adalah jalan yang sudah digariskan. Ia berbisik lirih dalam hati. Segala yang aku punya ini hanya titipan dari MU. Ya Allah. Transisi halus mengantar suasana. Ruangan yang tadinya arena penghinaan, kini perlahan berubah menjadi awal pengakuan. Dan inilah momen yang akan menjadi titik balik besar dalam hidup Raka. Suasana ruang rapat megah itu berubah drastis. Hanya beberapa menit lalu, ruangan dipenuhi tawa ejekan yang diarahkan pada Raka. Namun kini, setelah ia melafalkan 9 bahasa asing dengan fasih, semuanya terdiam. Wajah-wajah yang tadi meremehkan berubah kaku, sebagian menunduk malu, sebagian lagi memandang dengan rasa kagum yang sulit disembunyikan. Investor asing yang duduk di kursi depan mulai bertepuk tangan. Tepukan itu pelan, tapi cukup untuk memecah keheningan. Seperti api kecil yang menyambar, satu persatu orang lain ikut bertepuk tangan, hingga akhirnya riuh tepukan menggema di seluruh ruangan. Raka hanya berdiri tegak di depan. Tubuhnya sederhana dengan kemeja lusuh yang kontras dengan kemegahan ruang itu, tapi sorot matanya tenang. Ardian, sang CEO sombong, yang sejak awal merasa dirinya penguasa ruangan, kini tampak terpojok. Senyum angkuh di bibirnya sudah hilang. Ia mencoba menahan wajah agar tetap terlihat tenang, namun sorot matanya penuh kegelisahan. Jemari tangannya mengetuk meja dengan cepat. Tanda tak sabar. Ia berusaha menyembunyikan ketakutannya, tapi jelas semua orang bisa membaca bahwa posisinya mulai terguncang. Hebat, luar biasa, seru seorang investor berkebangsaan Jepang. Anak ini membaca dengan aksen yang bahkan jarang dimiliki oleh penutur asli yang belajar bahasa kedua. Benar, sahut seorang investor dari Timur Tengah. Suaranya bergetar kagum. Dia baru saja menyelamatkan harga diri kita, menunjukkan bahwa perusahaan ini punya aset manusia yang tak ternilai. Kalimat-kalimat itu menampar ego Ardian. Baginya, selama ini dialah satu-satunya bintang di perusahaan itu. Tapi kini, perhatian semua orang tertuju pada Raka, pemuda yang bahkan tak pernah ia anggap manusia penting. Karyawan-karyawan yang duduk di kursi belakang mulai gelisah. Sebagian menatap Raka dengan rasa bersalah, mengingat bagaimana mereka menertawakannya hanya beberapa menit lalu. Ada yang berbisik lirih, ternyata dia jenius. Yang lain menutup wajah, malu pada diri sendiri. Kita sudah salah menilai. Raka, meski mendapat tepuk tangan dan pujian, tetap menundukkan wajah. Hatinya bergetar, bukan karena bangga, tapi karena ia sadar momen itu bukan semata hasil usahanya. Dalam batinnya ia berbisik lirih. Ya Allah, Engkau yang mengatur semua ini. Jika tadi aku bisa membaca,
Itu bukan karena kepintaranku, tapi karena pertolongan MU. Jangan biarkan aku sombong. Biarlah aku tetap rendah hati. Investor asing semakin antusias. Mereka berdiri satu persatu, ingin menjabat tangan Raka. Mereka merasa menemukan mutiara langka yang selama ini tersembunyi. Seorang investor wanita asal Eropa bahkan mendekat, tersenyum sambil berkata, "Kau punya potensi besar. Perusahaan ini tidak boleh menyia-nyiakanmu." Ardian yang mendengar itu semakin gusar. Ia berdiri dengan wajah memerah. "Tenang, jangan terlalu kagum dengan tontonan ini. Kemampuan membaca banyak bahasa tidak membuktikan bahwa dia pantas memimpin. Jangan lupa, dia hanyalah pesuruh yang tidak tahu apa-apa soal bisnis." Suaranya bergetar, campuran antara marah dan takut kehilangan kendali. Namun, ucapan itu justru terdengar lemah. Orang-orang yang sebelumnya selalu menuruti kata-katanya kini tidak sepenuhnya setuju. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang nyata. Seorang pemuda miskin yang menyimpan kemampuan luar biasa, kemampuan yang bisa membawa perusahaan menuju level internasional. Ruangan menjadi bising. Beberapa manajer yang biasanya diam kini berani angkat bicara, membela Raka. Dengan kemampuan bahasa, ia bisa menjalin komunikasi langsung dengan investor luar negeri. "Itu keuntungan besar, Pak," kata salah seorang dengan nada tegas. Yang lain menimpali, "Selama ini kita kesulitan membangun kepercayaan dengan mitra internasional. Dia bisa jadi kunci." Sorak-sorai persetujuan terdengar. Ardian makin terpojok. Ia menggertakkan gigi, tapi tak bisa menghentikan arus simpati yang mengalir deras kepada Raka. Raka sendiri tetap diam. Matanya berkaca-kaca, bukan karena ingin dipuji, melainkan karena ia merasa beban yang lebih besar sedang menunggu. Ia mengingat wajah ayahnya, seorang guru bahasa yang dulu selalu berkata, "Nak, ilmu itu amanah. Jangan pernah kau gunakan untuk kesombongan. Gunakan untuk kebaikan, karena suatu hari ilmu bisa menyelamatkanmu atau menghancurkanmu." Kini, kata-kata itu berputar di kepalanya. Ia merasakan dadanya sesak, bukan karena takut, melainkan karena sadar inilah awal jalan panjang yang tak pernah ia bayangkan. Tepuk tangan kembali menggema, lebih keras daripada sebelumnya. Ruangan yang awalnya arena penghinaan berubah menjadi arena pengakuan. Semua orang melihat Raka dengan mata yang berbeda, bukan lagi pesuruh miskin, melainkan sosok yang memiliki harga diri dan kemampuan nyata. Di tengah kegemparan itu, Ardian menggenggam tangannya erat di balik punggung. Wajahnya dipenuhi amarah yang berusaha ia sembunyikan, namun jelas terlihat. Sementara Raka menunduk lirih, dalam hati berdoa, "Ya Allah, jika ini jalan yang kau pilihkan untukku, maka kuatkan aku. Jangan biarkan aku terperdaya oleh pujian manusia." Dan dengan doa itulah, suasana rapat benar-benar berbalik. Dari awalnya menjadi ajang penghinaan, kini berubah menjadi titik awal perjalanan besar yang tak pernah diduga siapapun. Tepuk tangan mereda perlahan, namun suasana ruang rapat masih dipenuhi aura keheranan dan kagum. Semua mata kini tertuju pada Raka, pemuda sederhana dengan baju lusuh yang berdiri tenang di tengah ruangan. Ardian, sang CEO sombong, masih menahan amarahnya, mencoba merendahkan dengan kata-kata, namun kenyataan sudah terlalu jelas. Orang yang diremehkan barusan telah menunjukkan kemampuan luar biasa. Investor asing yang berdiri semakin mendekat. Mereka bukan hanya sekadar kagum, tetapi benar-benar penasaran. Salah seorang dari mereka, pria parubaya berkebangsaan Eropa, bertanya dalam bahasa Inggris dengan nada lembut, "Bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan menguasai 9 bahasa dengan fasih? Kau belajar dari mana, anak muda?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan hening. Semua ingin mendengar jawaban. Raka menundukkan kepala sejenak. Nafasnya ditarik dalam-dalam, seolah ia sedang berjuang untuk mengendalikan rasa haru yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Tangannya sedikit bergetar. "Aku." Suaranya bergetar, lalu berhenti sebentar. Raka menatap semua orang, lalu menguatkan diri. "Aku tidak pernah sekolah tinggi. Hidupku berliku, penuh luka. Tapi dari luka itu aku belajar. Semua bahasa yang tadi aku ucapkan, bukan aku yang hebat.
Itu semua perjalanan panjang, penuh air mata, yang ditakdirkan oleh Allah untukku. Ruangan seketika terdiam. Semua orang menunggu dengan penuh penasaran. Raka menatap papan tulis digital, lalu seakan melayang kembali ke masa kecilnya. Ayahku seorang guru bahasa. Ia sederhana, tak pernah punya banyak harta. Tapi ia selalu bilang, "Nak, ilmu itu harta sejati. Jika orang lain merebut pakaianmu, emasmu, bahkan rumahmu, tak ada yang bisa mencuri ilmu yang tertanam di kepalamu." Kata-kata itu terus terngiang hingga hari ini. Suaranya bergetar, namun jelas. Waktu kecil, ayah sering membawaku berpindah-pindah tempat, bahkan lintas negara. Kami miskin, tapi dimanapun kami singgah, ayah selalu menyuruhku belajar bahasa penduduk setempat. Saat orang lain bermain, aku duduk di bawah cahaya lampu minyak, menghafal huruf-huruf yang tak ku mengerti. Ayah bilang, "Suatu hari kau akan butuh ini, nak. Jangan sia-siakan." Matanya mulai basah. Tapi hidup kami tidak lama tenang. Saat aku berusia 12 tahun, konflik pecah di negara tempat kami tinggal. Rumah kami hangus terbakar. Ayah terluka parah. Dalam kondisi lemah, ia masih sempat menggenggam tanganku dan berkata, "Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti percaya pada takdir Allah. Kau mungkin miskin, tapi ilmu akan membuatmu berdiri di tempat yang tak pernah kau bayangkan." Itu adalah kata-kata terakhir ayahku sebelum ia pergi selamanya. Beberapa karyawan menunduk. Ada yang menutup mulut menahan haru. Investor asing pun terlihat terdiam. Sebagian matanya berkaca-kaca mendengar kisah getir yang tak pernah mereka duga. Raka melanjutkan. Suaranya semakin dalam, penuh emosi. "Setelah ayah tiada, aku hidup sebatang kara. Aku melanjutkan perjalanan seorang diri. Bekerja serabutan hanya untuk makan sehari-hari. Di setiap negara, aku menyerap bahasa mereka, bukan dari sekolah mewah, tapi dari jalanan, dari orang-orang yang aku temui. Kadang aku tidur di terminal, kadang di masjid, kadang di emper toko. Tapi satu hal yang tak pernah aku tinggalkan, belajar." Ia menunduk sejenak, lalu menatap hadirin dengan tatapan tajam namun penuh kelembutan. Jadi ketika tadi Pak Ardian menuliskan kalimat asing di papan itu, aku tidak melihatnya sebagai ejekan. Aku melihat wajah ayahku, aku mendengar suaranya, seakan ia kembali berkata, "Inilah saatnya kau buktikan ilmu bukanlah beban, melainkan jalan." Ruangan mendadak dipenuhi keheningan yang syarat emosi. Banyak orang tertegun, merasa bersalah karena sebelumnya telah meremehkan. Ardian sendiri tampak makin pucat. Kata-kata Raka, yang penuh ketulusan dan luka masa lalu, menghantam dinding kesombongan yang selama ini ia bangun. Raka lalu menambahkan dengan suara lirih, "Jika aku bisa berdiri di sini hari ini, itu bukan karena aku kuat. Itu karena pertolongan Allah. Aku hanyalah seorang hamba yang berjalan dengan bekal luka, tapi ternyata luka itulah yang membuatku belajar bertahan." Investor yang duduk di sisi kanan menutup wajah dengan tangannya. Matanya basah. Salah satu manajer yang biasanya arogan kini menunduk dalam, merasa malu karena pernah meremehkan Raka. Hening itu berubah menjadi bisikan kagum. Bukan hanya karena Raka fasih 9 bahasa, tapi karena di balik setiap kata ada kisah getir yang menampar kesombongan manusia. Semua sadar, pemuda sederhana ini bukan sembarangan orang. Ardian mencoba bicara, suaranya parau. "Cerita sedih tak membuatmu pantas jadi direktur." Tapi kata-kata itu terdengar hampa. Tidak ada yang menanggapi. Semua mata tetap pada Raka, pemuda miskin dengan rahasia masa lalu yang menyentuh hati setiap orang di ruangan itu. Dan dari keheningan itu, suasana rapat kian memanas. Mereka mulai menyadari, Raka bukan sekadar orang miskin yang kebetulan cerdas. Ada sesuatu dalam dirinya, warisan ilmu, ketekunan, dan takdir besar, yang sedang terbuka sedikit demi sedikit. Ruang rapat yang tadinya bergetar oleh kisah pilu masa lalu Raka kini berubah menjadi lautan keheningan. Semua orang masih terbawa oleh cerita tentang ayahnya, tentang luka-luka perjalanan hidupnya yang ternyata menjelma menjadi kekuatan. Investor asing yang sebelumnya hanya duduk kaku kini menatap Raka dengan rasa hormat,
bahkan kagum. Namun di balik semua kekaguman itu, ada satu wajah yang tampak semakin tegang. Ardian, sang CEO. Ardian menggenggam pena di tangannya begitu erat hingga ujung jarinya memutih. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang yang selama ini dianggapnya sampah justru mendapat sorotan penuh di ruangan itu. "Kau pikir kau sudah hebat hanya karena bisa bercerita penuh air mata," katanya dengan suara tajam, berusaha menutupi kegelisahannya. "Jangan kira semua orang akan begitu saja percaya bahwa kau pantas dihormati." Karyawan yang duduk di kursi belakang mulai resah. Beberapa dari mereka menatap Ardian dengan ragu, seolah mempertanyakan sikapnya. Namun Ardian tak berhenti. Ia mendekat ke arah Raka. Wajahnya sengaja dibuat setegas mungkin, meski sorot matanya jelas dipenuhi kecemasan. "Baiklah, kalau benar kau sehebat itu, aku akan memberimu kesempatan. Tapi ingat, kesempatan ini bukan sekadar main-main. Jika gagal, kau akan menanggung malu lebih besar daripada sebelumnya." Ardian menoleh ke arah investor asing, lalu dengan nada dramatis menambahkan, "Kita lihat, apakah dia hanya pandai bicara atau benar-benar mampu di dunia nyata." Investor saling berpandangan. Mereka tahu Ardian sedang mencari cara untuk menjatuhkan Raka, tapi rasa penasaran membuat mereka tidak menghentikan. Raka menunduk, menahan napasnya. Ia merasakan dadanya kembali bergetar, bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa ujiannya belum selesai. "Apa maksud Anda?" tanyanya dengan nada tenang. Ardian tersenyum tipis, senyum yang menyembunyikan dendam. Ia menunjuk tumpukan dokumen di meja panjang. "Ini," katanya, menarik setumpuk berkas tebal berisi kontrak bisnis dalam bahasa asing yang rumit, penuh istilah hukum dan ekonomi. "Kalau memang kau bisa membaca bahasa asing dengan lancar, buktikan dirimu di sini. Tunjukkan bahwa kau juga bisa memahami dokumen ini. Jangan hanya pamer kata-kata kosong." Ruangan kembali hening. Semua menatap Raka, menunggu reaksinya. Investor yang duduk di sebelah kanan sempat berbisik, "Itu kontrak yang bahkan sulit dimengerti manajer senior." Seorang manajer lain menambahkan pelan, "Itu lebih dari sekadar membaca. Itu soal pemahaman mendalam." Raka menatap tumpukan kertas itu. Jemarinya sedikit bergetar ketika menyentuh lembar pertama. Ia membuka perlahan. Matanya menyapu baris demi baris tulisan. Ada istilah hukum asing yang rumit. Ada kalimat panjang yang seolah dibuat untuk memusingkan siapapun yang membacanya. Dalam hati, Raka berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu aku bukan ahli hukum. Aku hanya anak miskin yang belajar bahasa dari jalanan. Tapi jika ini ujian, kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku dipermalukan. Jangan biarkan aku tergelincir oleh kesombongan lawanku." Beberapa detik terasa seperti menit panjang. Ardian menatapnya penuh harap. Harap agar Raka gagal. Investor menunggu dengan penuh penasaran. Karyawan menahan napas. Raka akhirnya membuka mulut. Suaranya tenang, sedikit bergetar di awal, namun perlahan menjadi jelas. Ia mulai menjelaskan isi kontrak itu, kalimat demi kalimat, dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Ia tidak sekadar membaca, tapi menafsirkan, menyampaikan maksud yang terkandung di balik bahasa hukum yang berbelit. "Ada pasal ini," katanya sambil menunjuk salah satu halaman, "yang bisa merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Jika kontrak ini ditandatangani tanpa revisi, maka keuntungan besar akan jatuh ke pihak lawan bisnis. Namun ada juga klausul di bagian berikutnya yang bisa menjadi celah untuk menyelamatkan posisi perusahaan, jika kita tahu bagaimana memanfaatkannya." Suasana ruangan bergemuruh oleh bisikan kaget. Seorang investor asal Amerika mencondongkan tubuhnya ke depan. Wajahnya berubah serius. Bagaimana mungkin dia bisa menangkap itu hanya dalam sekali baca? Gumamnya. Ardian memukul meja dengan kesal. "Itu hanya kebetulan," serunya lantang. Tapi suaranya terdengar putus asa. Raka menutup berkas itu perlahan. Matanya menatap ke arah semua orang, lalu menunduk. "Aku hanya melakukan yang aku bisa. Semua bahasa yang kupelajari selama ini tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk kebaikan. Aku tidak mencari jabatan. Aku tidak haus pujian. Aku hanya ingin berguna."
Jika ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan perusahaan ini dari kerugian, maka itu sudah cukup bagiku. Kata-kata itu membuat sebagian orang terdiam dengan wajah bergetar. Investor yang tadinya ragu kini mulai menaruh hormat lebih dalam. Bahkan beberapa karyawan menatap Raka dengan air mata yang tertahan, merasa malu telah menertawakannya di awal. Namun, di balik semua itu, godaan besar menyusup ke dalam hati Raka. Pujian, kekaguman, tepuk tangan, semua bisa dengan mudah membuat manusia terperdaya. Dan ia tahu, inilah ujiannya yang sesungguhnya. Apakah ia akan tetap rendah hati, atau mulai tergoda oleh dunia yang seketika mengangkatnya? Dalam hatinya ia kembali berdoa lirih. Ya Allah, jangan biarkan aku hanyut oleh kata-kata mereka. Jadikan aku tetap seorang hamba yang sadar bahwa semua ini hanyalah titipan MU. Dan doa itu membuatnya tetap tegak berdiri, sementara sorot mata penuh simpati dari seluruh ruangan kini terarah padanya. Ardian semakin tersudut, tapi perlawanan yang lebih kejam jelas sedang ia persiapkan. Ruang rapat masih menyisakan aura berat setelah Raka membuktikan kemampuannya memahami kontrak yang bahkan para manajer senior pun enggan menyentuh. Investor asing terdiam dengan wajah terkesan. Beberapa dari mereka bahkan mencatat poin-poin penting yang diucapkan Raka. Namun di sisi lain meja, Ardian duduk kaku, jemarinya mengetuk pelan kayu mahoni, matanya menyipit penuh amarah. Ia merasa terhina. Seorang pesuruh, yang tadinya dianggap tak lebih dari debu di ruangan megah itu, kini berdiri tegak sebagai pusat perhatian. Semua sorotan yang biasanya ia nikmati kini direbut oleh pemuda lusuh itu. Rasa panas menjalar di dada, membuatnya sulit bernapas. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku, Ardian, pemilik perusahaan ini, tidak akan kalah oleh anak miskin sepertinya. Gumamnya dalam hati. Ardian tersenyum tipis. Sebuah senyum yang hanya menutupi kepanikan. Dari luar, ia tampak seolah sedang berpikir tenang. Padahal dalam hatinya ia sudah menyusun rencana busuk. Ia menegakkan tubuhnya, lalu berkata dengan nada sinis. Hebat sekali. Kau bisa membaca. Kau bisa memahami. Tapi jangan terlalu percaya diri. Dunia bisnis tidak sesederhana itu. Ini bukan sekadar soal bahasa. Karyawan yang mendengar ucapan itu mulai berbisik. Sebagian menunduk karena bisa merasakan ada nada iri yang kental. Namun Ardian melanjutkan, dengan suara lebih keras. Kalau kau benar-benar pantas, maka buktikan lagi. Aku ingin lihat sejauh mana kemampuanmu bertahan. Investor tanpa ingin menahan, tapi Ardian mengangkat tangannya cepat, memberi isyarat seolah dialah yang masih memegang kendali. Aku punya dokumen lain, lebih rumit, lebih berbahaya. Kalau kau salah menafsirkan, akibatnya bisa fatal bagi perusahaan. Ia lalu menekan tombol kecil di meja, dan layar proyektor di dinding menampilkan file baru, perjanjian kerjasama internasional dengan puluhan pasal hukum yang penuh jebakan. Kontrak itu terkenal rumit, bahkan pernah membuat perusahaan lain bangkrut hanya karena salah membaca satu kalimat. Ardian tahu betul bahwa hampir mustahil seseorang bisa menelaahnya dalam waktu singkat. Ini, katanya sambil menatap Raka dengan tajam, kontrak yang sudah lama membuat tim hukum kita kebingungan. Kalau kau benar-benar mampu, bacalah. Tunjukkan di depan semua orang bahwa kau bukan hanya pandai memamerkan bahasa. Raka terdiam. Wajahnya tetap tenang, meski dadanya mulai berdegup lebih cepat. Ia tahu ini bukan ujian biasa. Ini jebakan. Jika ia salah satu kata saja, Ardian akan punya alasan untuk mempermalukannya di depan semua orang. Karyawan menatap dengan cemas. Ada yang berbisik lirih. Pak Ardian keterlaluan. Ini sudah bukan ujian, tapi penjebakan. Investor asing pun saling melirik. Sebagian menggelengkan kepala. Tapi rasa penasaran membuat mereka menunggu. Raka menatap layar proyektor itu lama. Huruf-huruf asing terpampang. Kalimat hukum berliku-liku. Sesaat ia merasa tubuhnya lemah. Ingatannya melayang pada masa-masa ia tidur di terminal bus. Belajar bahasa dengan hanya berbekal kamus bekas. Ia merasa kecil lagi. Namun di tengah kelemahan itu, ada suara lembut dalam hatinya. Ingat pesan ayahmu. Ilmu adalah amanah. Jangan takut. Kau tidak sendirian.
Ada Allah yang menolong. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah maju. Sorot matanya tak lagi ragu. Baik, katanya pelan tapi tegas. Kalau ini ujian yang harus aku hadapi, aku akan hadapi. Ardian tersenyum puas, merasa jeratnya akan segera mengikat leher lawannya. Ia duduk kembali, bersandar dengan penuh kesombongan, sambil berbisik. Mari kita lihat, seberapa cepat kau akan jatuh. Investor menatap adegan itu dengan wajah tegang. Beberapa bahkan menggenggam pena mereka dengan erat, seolah sedang menonton sebuah duel besar. Karyawan berbisik-bisik, sebagian memohon dalam hati agar Raka tidak gagal. Raka menatap kontrak itu dengan penuh konsentrasi. Matanya menyapu setiap kata, setiap pasal. Dadanya berdegup, keringat mulai mengalir di pelipis, tapi bibirnya tidak gemetar. Ia sadar betul, bukan kemampuannya sendiri yang sedang dipertaruhkan, melainkan martabatnya sebagai manusia yang selama ini diremehkan. Ardian tersenyum miring, puas melihat Raka yang mulai berkeringat. Namun ia tidak tahu, di balik ketenangan itu ada hati yang terus berdoa lirih. Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh dalam perangkap orang zalim. Jika ini jalan MU, maka tunjukkanlah kebenaran. Dan pada saat itulah, ruangan yang tadinya penuh tekanan berubah menjadi arena pertaruhan besar. Antara kebusukan hati seorang CEO yang sombong, dan keteguhan hati seorang pemuda miskin yang hanya bersandar pada iman serta ketekunannya. Keheningan tegang merayap. Semua orang menahan napas. Ardian menunggu kegagalan. Investor menunggu keajaiban. Dan Raka, dengan segenap jiwa, bersiap melangkah ke dalam ujian paling berbahaya yang pernah ia hadapi. Keheningan menggantung di ruang rapat megah itu. Semua mata tertuju pada Raka yang berdiri di depan layar proyektor. Kontrak panjang dengan bahasa hukum asing terpampang jelas. Baris demi baris penuh istilah yang bahkan membuat kepala manajer senior pening. Ardian bersandar di kursinya dengan senyum puas, seolah ia sudah memenangkan permainan bahkan sebelum dimulai. Silakan, katanya. Nada suaranya meremehkan. Bacalah kalau memang kau sehebat yang mereka kira. Satu kesalahan kecil saja, semua akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Kata-kata itu menggema, menusuk telinga semua orang. Karyawan menahan napas, investor mencondongkan tubuh ke depan. Raka menatap kontrak itu dengan mata penuh fokus. Jemarinya menggenggam erat pinggiran meja. Tubuhnya tegak meski hatinya bergetar. Ia mulai membaca dalam diam. Matanya bergerak cepat. Pasal-pasal itu berliku. Kalimatnya panjang dan berputar-putar. Beberapa kali keringat dingin jatuh dari pelipisnya. Ya Allah, bisiknya dalam hati. Aku hanya manusia biasa. Aku tidak mengerti segala tipu daya hukum ini. Tapi aku yakin engkau tidak akan membiarkan kebenaran kalah oleh kesombongan. Bimbinglah aku. Seketika, ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat ia menelusuri baris-baris kalimat itu, seolah huruf-huruf asing yang rumit berubah menjadi jelas di kepalanya. Kata-kata yang biasanya hanya dipahami ahli hukum kini terbaca gamblang baginya. Ia menemukan pola, menemukan celah yang sebelumnya tak terlihat. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Dengan suara tenang namun mantap, ia mulai berbicara. Dalam kontrak ini, ada pasal ke-17 yang seolah memberi keuntungan pada perusahaan. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada kalimat kecil yang bisa membuat kita kehilangan hak produksi dalam 5 tahun ke depan. Itu bukan keuntungan, itu jebakan. Ruangan bergemuruh. Beberapa manajer langsung saling berpandangan. Sebagian mengangguk dengan wajah kaget. Investor asal Amerika yang hadir bahkan menepuk meja. Dia benar. Aku pernah melihat klausul serupa menghancurkan sebuah perusahaan di Eropa. Jika kalian menandatanganinya tanpa revisi, kerugian bisa mencapai miliaran dolar. Ardian membeku. Senyum puas di wajahnya hilang seketika. Ia mencoba menyela. Itu hanya kebetulan dia menemukannya. Tapi Raka tidak berhenti. Ia membuka lembaran lain, lalu menunjuk pasal berikutnya. Dan di sini, di pasal ke-23, ada peluang besar yang selama ini kita abaikan. Jika kita menambahkan satu klausul perlindungan,
perusahaan justru bisa mendapat hak monopoli pasar di wilayah Asia Tenggara. Sesuatu yang nilainya lebih besar daripada kontrak awal. Investor yang tadinya ragu kini berdiri dan bertepuk tangan. Luar biasa. Anak ini bukan hanya bisa membaca, tapi ia bisa memahami strategi yang bahkan tim hukum kalian lewatkan. Karyawan yang duduk di belakang menutup mulut mereka dengan tangan. Sebagian matanya berkaca-kaca. Mereka teringat bagaimana beberapa jam lalu mereka menertawakan Raka, memperlakukannya seperti sampah. Kini, pemuda lusuh itu berdiri sebagai penyelamat perusahaan. Raka menutup berkas itu perlahan. Matanya menunduk. Suaranya lirih tapi penuh kekuatan. Aku tidak pandai soal bisnis. Aku hanya membaca dan mencoba memahami. Jika ternyata ada kebaikan di dalamnya, itu bukan karena aku pintar. Itu karena Allah menolongku dengan cara yang tak pernah aku sangka. Ruangan terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk dalam. Investor asing saling berpandangan, lalu beberapa dari mereka mendekat, menyalami Raka dengan hormat. Kau telah menyelamatkan kami dari kerugian besar. Perusahaan ini beruntung memiliki orang sepertimu. Ardian tampak semakin terpojok. Wajahnya pucat, bibirnya kaku. Ia tahu rencananya untuk mempermalukan Raka justru berbalik menjadi bumerang. Semua orang kini menatapnya dengan ragu, mempertanyakan kepemimpinannya. Namun Raka tidak menunjukkan kemenangan di wajahnya. Ia tetap berdiri dengan kerendahan hati. Dalam hatinya, ia kembali berbisik. Ya Allah, jika ini kehendak MU, maka jangan biarkan aku sombong. Jadikanlah ilmu ini bukan alat untuk merendahkan, tapi jalan untuk mengangkat kebenaran. Investor asal Jepang lalu berkata lantang, saya tidak pernah melihat seseorang seperti dia. Kejujurannya lebih berharga daripada ribuan gelar. Inilah orang yang seharusnya kalian percayai. Suara tepuk tangan kembali menggema. Kali ini lebih keras, lebih panjang. Seluruh ruangan berdiri memberi penghormatan. Karyawan yang tadinya mencibir kini ikut bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Semua orang tahu, momen ini bukan lagi sekadar ujian bahasa. Ini adalah pertolongan tak terduga yang mengubah nasib seorang pemuda miskin di hadapan dunia. Dan di balik semua itu, Ardian menggenggam meja dengan erat. Wajahnya penuh amarah yang berusaha ia sembunyikan. Ia tahu, rencananya gagal total. Tapi hatinya masih menyimpan dendam yang lebih besar. Dendam yang belum selesai. Tepuk tangan yang memenuhi ruang rapat akhirnya mereda. Namun atmosfer yang tertinggal masih bergetar kuat. Semua mata kini penuh dengan kekaguman pada Raka. Pemuda sederhana yang barusan menyingkap jebakan kontrak dan sekaligus menawarkan jalan keluar yang menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar. Investor berdiri. Sebagian bahkan menghampirinya untuk menjabat tangan. Karyawan yang sebelumnya meremehkan hanya bisa menunduk malu. Seakan wajah mereka sendiri ditampar oleh kenyataan. Namun di sisi lain ruangan, Ardian duduk kaku dengan wajah merah padam. Jemarinya menggenggam meja hingga buku-bukunya memutih. Ia menatap Raka dengan mata penuh api. Bukan lagi sekadar marah, tapi juga takut. Rencana yang ia bangun dengan licik justru hancur berantakan. Membuat harga dirinya runtuh di depan para investor. Cukup, teriak Ardian tiba-tiba, membuat semua orang tersentak. Suaranya lantang, tapi terdengar parau. Jangan terlalu kagum. Semua ini tidak membuktikan apa-apa. Dia hanya kebetulan menemukan celah. Jangan tertipu dengan sandiwara murahan ini. Ruangan mendadak sunyi. Investor yang tadinya tersenyum kini saling berpandangan. Bingung dengan sikap CEO itu. Salah seorang manajer berani mengangkat suara, meski pelan. Pak, apa yang dia tunjukkan barusan bukan kebetulan. Dia menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar. Itu fakta. Ardian membalikkan tubuhnya, menatap manajer itu dengan tajam. Diam kau. Kau pikir aku tidak tahu permainan ini? Kalian semua terlalu mudah terpesona dengan kata-kata. Bisnis bukan tentang bahasa, bukan tentang membaca. Bisnis adalah kekuasaan, keberanian mengambil risiko, dan kecerdikan untuk menyingkirkan lawan. Kata-kata itu membuat ruangan kembali ricuh. Beberapa karyawan berbisik lirih,
merasa sikap Ardian sudah kelewat batas. Investor asing semakin gelisah. Sebagian mulai ragu pada kepemimpinan CEO muda itu. Raka berdiri diam. Wajahnya tenang meski dadanya berdegup kencang. Ia tahu, apapun yang ia katakan bisa memicu kemarahan lebih besar. Namun ia tidak bisa membiarkan kebenaran diinjak-injak. Dengan suara rendah tapi jelas, ia berkata, "Saya tidak pernah berniat merebut apapun, Pak. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Kalau ternyata itu menolong perusahaan, itu karena pertolongan Allah, bukan karena saya." Kalimat sederhana itu justru semakin menyulut amarah Ardian. Ia berdiri dari kursinya, menatap Raka dengan wajah penuh kebencian. "Cukup. Jangan bawa-bawa nama suci itu di sini. Jangan pura-pura jadi orang suci di hadapanku. Kau hanyalah pesuruh yang beruntung. Tidak ada yang bisa mengubah fakta itu." Investor menatap dengan kaget. Salah seorang dari mereka, pria tua berambut putih yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara, "Pak Ardian, cukup. Kami semua menyaksikan sendiri apa yang pemuda ini lakukan. Jika Anda menutup mata terhadap kebenaran, mungkin Anda yang tidak pantas duduk di kursi itu." Kata-kata itu menghantam keras. Ruangan bergemuruh oleh bisik-bisik. Karyawan menunduk. Sebagian menutup mulut menahan keterkejutan. Ardian terdiam. Wajahnya pucat sesaat. Lalu kembali merah karena dipermalukan. Dengan langkah cepat, ia berjalan mendekati Raka, berdiri hanya beberapa jengkal darinya. Suaranya rendah tapi penuh bisa. "Kau pikir kau bisa merebut semua ini dariku? Kau pikir para investor akan memilihmu daripada aku? Jangan mimpi. Aku yang membangun perusahaan ini. Aku yang berhak memimpin, bukan bocah miskin sepertimu." Raka menatapnya dalam. Tidak ada ketakutan, hanya ketenangan yang membuat Ardian semakin gelisah. "Saya tidak pernah meminta jabatan, Pak," jawabnya lirih. "Saya hanya ingin jujur. Kalau itu dianggap ancaman, maka biarlah semua orang di ruangan ini yang menilai." Kalimat itu membuat ruangan meledak. Investor bangkit dari kursi. Sebagian bersorak mendukung Raka. "Benar. Integritas lebih berharga daripada kesombongan," seru salah satu investor dari Eropa. "Kami tidak butuh pemimpin yang hanya tahu berteriak dan meremehkan orang lain." Karyawan pun mulai berani bersuara. "Selama ini kami hanya takut, tapi sekarang kami sadar, orang ini lebih pantas dihormati," ujar salah seorang manajer dengan nada bergetar. Yang lain menimpali, "Kalau bukan karena dia, mungkin kita sudah rugi besar." Ardian terperangah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa posisinya goyah di hadapan orang-orang yang selama ini selalu menuruti kata-katanya. Wajahnya pucat, tangannya bergetar, tapi matanya masih dipenuhi amarah. Raka menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, tapi karena ia merasakan beban berat. Semua ini terjadi bukan karena dirinya. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi jangan biarkan kesombongan mengalahkan kebenaran. Lindungi aku dari godaan dunia, dan tunjukkan jalan MU." Suasana ruang rapat kini berubah menjadi medan pertempuran batin. Di satu sisi ada Ardian, CEO yang dipenuhi kesombongan dan dendam. Di sisi lain ada Raka, pemuda miskin yang berdiri tegak dengan kerendahan hati dan keyakinan. Dan semua orang tahu, pertarungan itu belum selesai. Tapi satu hal jelas, untuk pertama kalinya, singgasana Ardian terguncang hebat di depan mata semua orang. Ruang rapat itu kini bagaikan arena pertempuran yang menegangkan. Para karyawan, manajer, hingga investor asing masih berdiri dengan wajah penuh emosi setelah perseteruan sengit antara Ardian dan Raka. Tepuk tangan untuk pemuda miskin itu masih terngiang. Namun amarah Ardian yang tak terbendung menutup semua kebanggaan. Ardian melangkah maju, wajahnya merah padam. Matanya menatap Raka seakan ingin menelannya bulat-bulat. "Kau pikir dengan menyelamatkan kontrak kau sudah hebat? Kau pikir mereka akan menyingkirkanku dan memilihmu? Jangan mimpi," teriaknya. Suaranya parau tapi penuh dendam. Raka hanya menunduk, menahan dadanya yang berdegup keras. Ia tahu,
Apapun yang ia katakan bisa menyulut api yang lebih besar. Namun sebelum ia sempat bicara, salah seorang investor tua berdiri. Rambutnya memutih, wajahnya penuh wibawa, dan suaranya bergetar saat mulai bicara. "Cukup, Ardian," katanya tegas. "Kau tidak lagi bisa menutup mata. Anak ini telah menunjukkan kemampuan dan integritas yang bahkan tidak pernah kami lihat darimu. Dan sebelum kau menuduh lebih jauh, ada sesuatu yang perlu semua orang ketahui." Ruangan langsung hening. Semua mata menatap investor tua itu. Ardian terperangah. Wajahnya berubah pucat. Merasa ada sesuatu yang akan meruntuhkan dirinya. Investor tua itu menoleh pada Raka. Matanya berkaca-kaca. "Anak muda, aku sudah lama mencarimu. Kau bukan orang sembarangan. Kau bukan hanya seorang pesuruh atau pemuda miskin. Kau, cucuku." Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir di siang bolong. Semua orang terkejut. Mulut mereka terbuka lebar. Karyawan saling berpandangan. Investor lain menahan napas. Dan Ardian nyaris jatuh dari kursinya. "Apa?" teriak Ardian dengan suara tercekat. "Tidak mungkin. Dia hanya anak miskin." Investor tua itu mengangkat tangannya. Suaranya tenang namun penuh kepastian. "Bertahun-tahun lalu, putriku menikah dengan seorang guru bahasa dan mereka hilang dalam konflik luar negeri. Aku kehilangan jejak cucuku. Hari ini, Allah menuntunku untuk menemukannya kembali. Dan aku yakin, Raka, kaulah cucu yang selama ini hilang." Raka terdiam. Matanya membesar. Dadanya terasa sesak. Ingatan masa kecilnya berkelebat. Wajah ayahnya, suara ibunya yang samar, rumah kecil yang hangus dalam konflik. Semua potongan itu bersatu, membuat air matanya jatuh deras. "Jadi, selama ini, aku bukan hanya anak miskin sebatang kara." Investor tua itu melangkah maju, menaruh tangan di pundak Raka. "Tidak, Nak. Kau pewaris sah keluarga kami. Bukan hanya pewaris nama, tapi juga pewaris jiwa besar yang selalu menjunjung ilmu dan kebenaran. Allah telah menjagamu dengan cara yang tak terduga." Karyawan menutup mulut mereka. Sebagian menangis haru. Investor asing bertepuk tangan. Kali ini dengan emosi yang lebih besar. Mereka tidak hanya menyaksikan seorang pemuda miskin yang cerdas, tetapi juga menemukan pewaris sah yang selama ini hilang. Ardian, yang biasanya begitu angkuh, kini terpojok habis. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. "Tidak, tidak mungkin. Kalau benar dia cucu pewaris, berarti semua posisiku, semua yang kupunya." Suaranya tercekat, tubuhnya lemas, kursinya terdorong ke belakang hingga hampir terjatuh. Raka menatap Ardian dengan mata yang masih basah. Namun ia tidak menyeringai puas. Ia tidak menunjukkan dendam. Suaranya lirih, penuh getaran emosi. "Aku tidak pernah ingin merampas apapun darimu, Pak. Aku hanya ingin hidup dengan jujur. Kalau ternyata Allah menyingkap semua ini hari ini, itu bukan karena aku, melainkan karena memang inilah takdirnya." Ruangan kembali bergemuruh oleh tepuk tangan. Kali ini lebih besar, lebih panjang, dan lebih dalam. Semua orang berdiri, bersorak mendukung Raka. Bukan hanya karena kemampuannya, bukan hanya karena rahasia besar yang terungkap, tapi karena ketulusan yang terpancar dari dirinya. Ardian hanya bisa terduduk lemas. Wajahnya tertutup kedua tangannya. Semua harga diri, kesombongan, dan kekuasaannya runtuh dalam sekejap. Sementara Raka berdiri tegak, air matanya menetes deras. Ia menatap langit-langit ruangan, hatinya penuh rasa syukur. "Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati dan takdir. Hari ini Kau tunjukkan bahwa kesabaran dan kerendahan hati tidak akan sia-sia." Dan pada momen itu, semua orang sadar, cerita ini bukan sekadar kisah tentang seorang pesuruh miskin yang diremehkan, tapi tentang kuasa takdir yang tak bisa dilawan oleh kesombongan manusia.